Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun cuman satu arah, tapi saya bersyukur kita masih bisa menikmati sekolah minggu secara online. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti apa yang harus kita lakukan. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Saya akan membawakan sekolah minggu dari kelas pemuda dan pemudi. Pelajaran yang ke-6 ini mengenai memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk semua berkat yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh belajar sedikit firman-Mu. Biarlah Tuhan terus yang menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian, agar apapun yang boleh kami pelajari hari ini boleh berguna dalam kehidupan kami, boleh berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus campur tangan melalui pelajaran sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran hari ini pelajaran yang ke-6. Kita buka yuk. Kalau di buku pemuda, pelajaran yang ke-6 ini berjudul memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Sementara di buku pelajaran kelas dewasa berjudul kesetiaan memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Cuman beda sedikit judul. Tapi kita lihat firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangun kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan orang Kristen sering dibicarakan orang, sering disebut orang sebagai satu kitab yang terbuka. Artinya kehidupan kita akan dilihat, akan dibaca oleh orang lain. Apapun itu,
Hidupmu adalah kitab yang terbuka. Pasti ibu bapak, saudara-saudara sekalian tahu ya lagunya. Itu ada dalam buku NP. Nomornya sih saya tidak tahu nomor berapa. Cuman dalam kata-katanya, dalam liriknya, kita bisa lihat. Hidupmu adalah kitab yang terbuka, dibaca sesamamu. Terus, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Seperti halnya pembacaan kita hari ini, buah pemberitaan Paulus. Apa sih yang sudah kita hasilkan? Adakah buah dalam kehidupan kita? Selain sebagai kitab yang terbuka, kita pun sering disebut kamu adalah surat Kristus. Kalian bisa lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Surat Kristus artinya apa? Surat yang ditulis oleh Kristus, bukan ditulis oleh tinta, tapi ditulis oleh Roh Tuhan. Yang artinya hidup kita, hidup dan kasih Yesus harus terpancar melalui kehidupan kita. Dengan apa? Ya dengan perubahan sikap hidup kita, dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Yang berikutnya sering kita dengar, kamu adalah terang dunia. Ada ayatnya dalam Matius 15 ayat 14. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membukanya, bisa melihatnya. Terang dunia. Terang itu berfungsi sebagai apa sih? Sebagai penerang. Penerang untuk membawa orang pada terang, pada kemuliaan Allah. Melalui apa? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita membawa orang-orang pada terang itu? Ya balik lagi melalui tindakan nyata, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sesuai dengan karakter Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan orang Kristen atau orang percaya yang ada di Tesalonika. Kehidupan orang Kristen atau orang percaya seperti yang tadi dibilang, kehidupan yang terbuka. Demikian pula dengan kehidupan orang-orang di Tesalonika. Mereka memberitakan Injil melalui kehidupan mereka sehari-hari. Kita akan mempelajari bagaimana jemaat Tesalonika ini bisa menghasilkan buah dari pemberitaannya Rasul Paulus. Saya akan jelaskan dulu sedikit dari latar belakang terbentuknya jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika dirintis oleh Paulus, Silas, Silvanus, Timotius dalam perjalanan misinya. Dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua ini bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 dan Kisah Para Rasul 17. Di mana di Kisah Para Rasul 17 lebih dijelaskan mengenai perintisan jemaat di Tesalonika. Sebenarnya Paulus berencana melakukan pemberitaan Injil di Asia. Tapi karena Roh Kudus mencegahnya, Roh Kudus mencegah melalui penglihatan di Troas. Ada seorang Makedonia yang berseru dan meminta tolong. Sehingga Paulus menganggap hal ini adalah sebagai panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil di Eropa. Nah, sesampainya di Tesalonika, Paulus memberitakan Injil dalam sinagoge orang Yahudi. Selama 3 kali Sabat. Orang Yahudi ini lama-lama menjadi iri karena banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya dan menerima Tuhan. Nah, orang Yahudi ini menjadi iri. Dia menyerbu ke pasar. Dia bersatu dengan komplotan orang-orang di pasar. Ya, kalau bisa dibilang sih kalau sekarang ya seperti preman pasar gitulah. Jadi penguasa-penguasa di sana bersatu dengan orang-orang Yahudi yang iri akan pelayanan Paulus. Sehingga mereka menyerbu, mereka membuat kekacauan sampai akhirnya Paulus harus meninggalkan jemaat di Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika dirintis dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang kedua, 3 kali Sabat.
Namun kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang bertumbuh, berbuah, dan kuat dalam penindasan dan penganiayaan. Begitu Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika karena kekacauan yang terjadi, Paulus mengutus Timotius untuk melihat bagaimana perkembangan jemaat di Tesalonika. Setelah Paulus mengutus Timotius, ternyata Paulus mendapatkan satu kabar yang baik, kabar yang luar biasa memuaskan, sehingga Paulus sangat bersyukur untuk jemaat Tesalonika ini. Itu bisa kita lihat dari ayatnya di 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Nah, pertanyaannya, mengapa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang teladan? Mengapa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang pilihan? Mengapa Paulus begitu bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan jemaat ini? Walaupun perintisannya yang kita boleh bilang sangat-sangat singkat, gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teladan dari jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika terpilih menjadi jemaat teladan karena jemaat ini bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Itu bisa kita lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lamakah kita mengikut Tuhan? Apakah kita memiliki buah seperti yang jemaat Tesalonika ini hasilkan? Kita akan mempelajarinya hari ini. Yang pertama, ada iman. Iman, berbicara mengenai iman. Apa sih itu iman? Iman yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa melihatnya dalam Yakobus 2 ayat 14-26. Iman yang sejati, iman yang bukan disertai, iman yang sejati adalah iman yang iman yang sejati bukan hanya iman secara intelektual. Iman yang sejati bukan hanya secara perasaan, tapi iman yang sejati adalah iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Seperti ada ya di Alkitab kita ya, dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, bagaimana dengan iman yang ada pada jemaat Tesalonika? Yang pertama, iman nyata dalam menerima Injil. Walaupun ada penindasan, walaupun ada penganiayaan, mereka menerima Injil dengan sukacita. Kira-kira kalau menerima Injil dengan sukacita, berat atau mudah? Kalau menerima Injilnya kita dalam keadaan nyaman, tenang, menerima Injil akan menjadi sangat mudah. Tapi begitu ada aniaya, begitu ada penindasan, apakah kita masih mau menerima Injil? Memang kita tidak mengalami penganiayaan, penindasan seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Tapi benarkah kita sudah menerima Injil dengan sukacita? Benarkah kita menerima Injil dengan semangat? Kita lihat begitu semangatnya jemaat Tesalonika dalam mempelajari Injil, menerima Injil, mempelajari Injil, dan mempraktekannya. Seringkali kalau kita lihat, boro-boro kita mau mempelajari Injil ya, kita membaca Alkitab aja males. Jadi benar nggak sih kita sudah menerima Injil dengan mudah? Mudah nggak sih kita menerima Injil? Itu sulit ya. Nah, jadi kita balik lagi kepada jemaat Tesalonika ini. Kita belajar bercermin melalui jemaat Tesalonika ini. Mereka begitu bersemangat dalam menerima Injil. Mereka begitu bersemangat dalam mempelajari Injil. Yuk yang masih malas baca Alkitab, kita mulai membaca Alkitab. Yang berikutnya, iman yang kedua. Yang tadi kan iman nyata melalui menerima Injil dengan sukacita. Yang berikutnya iman seperti apa sih? Yang berikutnya, iman yang berbuah ketaatan. Kalau kalian lihat nanti ada di ayat yang ke-6, Kisah
1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Iman yang berbuah ketaatan. Ada penurut, ada peniru. Artinya mereka mengikuti teladan kami dan teladannya Tuhan. Teladan kami, siapa sih kami di sini? Kami di sini adalah Paulus dan kawan-kawan. Ada Paulus, ada Silvanus, dan ada Timotius. Teladan Tuhan. Sudah sejauh manakah iman kita mengikuti teladannya Tuhan? Roh Kudus ada di tengah-tengah jemaat Tesalonika, sehingga mereka hanya melihat keindahan Tuhan melalui diri Paulus. Mereka tidak melihat penindasan. Mereka tidak melihat penganiayaan. Mereka tidak melihat kesukaran. Padahal itulah yang mereka rasakan. Jadi, iman yang berbuah ketaatan itu adalah perubahan karakter hidup kita. Di mana dengan berubahnya karakter hidup kita, Injil akan menjadi hidup dan kita pun akan berbuah. Yang ketiga, iman yang menjadi teladan. Tadi saya sempat bilang, kamu adalah terang. Kalau terang itu harus seperti apa? Nah, iman yang menjadi teladan, kita akan menjadi terang. Kita akan menerangi orang lain. Bagaimana kita bisa menerangi orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki terang itu? Melalui apa? Kesaksian hidup kita. Firman Tuhan bisa diberitakan dalam sikap hidup kita. Bergema, bergaung, berkumandang. Artinya, kalau kita bergema, kita bukan cuma tempat kita aja yang terdengar, tapi itu semua tempat bakal mendengar kesaksian kita. Demikian halnya dengan jemaat di Tesalonika. Bergema, bergaung, berkumandang, semua tempat mendengar kesaksian mereka. Injil tetap harus diberitakan secara verbal. Oke, kita memang memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Tapi, seberapa banyak orang yang bisa menerima Injil? Seberapa banyak orang yang tahu melalui kehidupan kita kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Misalnya gini, okelah orang tahu, oh iya, dia itu orang yang baik, dia itu orang yang taat, dia itu orang yang teladan. Tapi seberapa banyak? Apakah dia tahu kalau dia itu mempunyai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah Yesus? Jadi tetap, walaupun Injil bisa diberitakan melalui sikap hidup kita, perilaku kita, tetap harus ada secara verbal. Artinya, waktu kita lihat jemaat Tesalonika pun ini menjadi teladan dalam menerima dan memberitakan Injil. Setelah jemaat Tesalonika menerima Injil, mereka menerimanya dengan sukacita dan mereka memberitakannya kembali. Gitu. Jadi, untuk dalam iman ini kita melihat iman nyata dalam menerima Injil dengan sukacita. Ayo kita menerima Injil dengan iman yang bersukacita. Yang kedua, iman yang berbuah ketaatan. Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap bisa menerima Injil itu dalam keadaan apapun sehingga kita boleh menghasilkan buah? Yang ketiga, iman yang menjadi teladan melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan kita. Yang berikutnya, ada teladan apa lagi yang diperlihatkan, yang diwujud nyatakan dalam buahnya jemaat Tesalonika? Yang kedua adalah kasih. Kasih sejati adalah kasih yang berusaha. Seperti halnya dengan iman. Iman harus disertai dengan perbuatan. Demikiannya dengan kasih sejati. Perlu usaha, perlu sesuatu untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Kalau kita berusaha kira-kira cuman pindahin, dah beres gitu, tidak ya. Dengan berusaha ada sesuatu yang yang bisa diusahakan dengan kerja keras, dengan pengorbanan. Contohnya gini, kalau kita lihat kasih, kalau kita lihat anak muda, sepertinya mengasihi dan kasih itu begitu mudah ya. Untuk saling mengerti, saling memahami.
Tapi contoh lainnya, misalnya begitu menikah menjadi suami istri, kasih harus disertai pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Beda kasih antara muda-mudi, beda kasih antara pemuda dan pemudi yang sedang pacaran dengan orang yang sudah menikah misalnya. Kalau kita sedang pacaran, biasanya toleransi kasih itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak gitu ya. Tapi begitu kita menikah, coba kalian bisa tanya, untuk yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun, ataupun 70 tahun, mereka perlu pengorbanan. Ada pengorbanan yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Begitu halnya dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mati di atas kayu salib. Apakah itu mudah? Waktu Tuhan Yesus mau disalib, apakah Tuhan dengan tenangnya, dengan senangnya menerima kasih itu, dengan menjalankan kasih itu dengan enggak? Ternyata waktu di Taman Getsemani, Tuhan pun menangis. Begitu sulitnya menjalani kasih ini. Tapi kalau kita mengandalkan perbuatan kita, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, saya yakin kasih itu tidak akan pernah bisa nyata dalam kehidupan kita. Seperti halnya jemaat di Tesalonika. Kasih jemaat Tesalonika, orang-orang di Tesalonika, mereka perlu berjuang, mereka berusaha untuk mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kasih mereka dibuktikan, ditunjukkan melalui kepada hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Bagaimana kamu sambut? Ini bisa kita lihat lagi dari Kisah Para Rasul 17 ayat 5-9. Jemaat Tesalonika berkorban, melindungi, memelihara Paulus sampai akhirnya jemaat mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Sampai akhirnya Yason dan saudara-saudaranya menderita aniaya. Yason ditangkap karena Yason memelihara, melindungi Paulus. Nah, kasih dalam melayani sangatlah tidak mudah. Diperlukan pengorbanan. Kita harus rela dianiaya. Yang berikutnya, kasih yang kedua yang mereka tunjukkan melalui jemaat Tesalonika ini, kasih ditunjukkan melalui pertobatan jemaat Tesalonika. Ini masih di ayat 9. Kalian bisa lihat bagaimana mereka berbalik dari berhala-berhala. Yang kita tahu penyembahan berhala waktu itu adalah sebuah tradisi ya. Mereka udah turun-temurun, udah dari turunan keberapa mereka melakukan itu. Tapi mereka berani melawan tradisi. Adanya perubahan pola hidup dan cara hidup mereka. Dari menyembah berhala menjadi menyembah Tuhan yang benar dan hidup. Nah, untuk kita bagaimana? Seringkali kita bilang, aku mengasihi Tuhan. Aku ke gereja kok tiap minggu. Aku melakukan pelayanan. Tapi apa sih yang bisa kita tunjukkan? Apakah kita sudah meninggalkan berhala-berhala kita? Beranikah kita mengorbankan semuanya? Yang ada seringkali kasih kita begitu sulit untuk diwujud nyatakan. Tapi pelajaran hari ini membuat kita bercermin, membuat kita merenungkan kembali kasih seperti apa sih yang harus saya keluarkan? Kasih seperti apakah yang harus kita lakukan? Kasih seperti apakah yang harus kita perbuat? Itu yang mengenai kasih. Berikutnya yang ketiga. Kalau tadi ada iman, ada kasih, berikutnya ada pengharapan. Pengharapan. Seringkali kita dihadapkan pada pengharapan-pengharapan yang secara hal-hal yang fisik. Misalnya berkat, mujizat, apapun itu secara fisik yang kita harapkan. Tapi di sini Paulus menekankan kalau pengharapan itu bukanlah pengharapan kita secara fisik. Tapi pengharapan di sini pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Ini bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10.
Pengharapan orang percaya atau orang Kristen adalah pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika kita percaya, kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita. Kita bebas dari kuasa dosa dan maut. Tapi balik lagi, dalam kita menjalani hidup, kita masih jatuh bangun. Nah, kita bisa beralasan, ya Tuhan, saya masih hidup dalam daging. Kita bisa beralasan dengan inilah dan itulah. Nah, bagaimana perasaan kita ketika kita jatuh dalam dosa? Senangkah? Menyesalkah? Senangkah karena ada alasan? Karena ada alibi, ya Tuhan, saya kan masih hidup di dunia, saya kan masih hidup dalam kedagingan. Atau menyesalkah kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Aduh, udah sejauh ini, udah 10 tahun saya mengikut Yesus, tapi hidup saya nggak jauh berubah. Hidup saya tidak berbuah, hidup saya tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang sudah saya lakukan? Senangkah kita? Atau menyesalkah kita? Jemaat di Tesalonika memiliki pengharapan, bukanlah memiliki sesuatu yang mudah. Kenapa tidak mudah? Yang pertama, Alkitab tidak menunjukkan secara pasti kapan Yesus datang. Ya, nggak ada di Alkitab Yesus datang kapan gitu, nggak ada. Nah, inilah yang menjadi kesulitan kita dalam kita masih memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Alkitab tidak menunjukkan secara pasti kapan Yesus datang. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Apalagi waktunya tidak pasti. Contohnya, saya akan datang. Bedakan dengan nanti saya datang jam 7. Nah, mana yang lebih enak? Kalau saya akan datang segera, kita tahu nggak kapan? Kita nggak pernah tahu. Dari kecil sampai sekarang, Alkitab cuma bilang, aku akan datang segera. Tapi sampai saat ini, Tuhan Yesus belum datang. Bedakan dengan nanti saya akan datang jam 5. Kita akan prepare, kita akan siap-siap. Jam 3 kita mau mandi, jam berapa kita beres-beres. Akhirnya kita akan bersiap. Gitu ya. Jadi, kenapa sih pengharapan ini begitu sulit? Yaitu karena yang pertama, Alkitab tidak menunjukkan kapan pastinya Yesus datang. Yang kedua, kita hidup di tengah-tengah dunia yang mencemooh kita, yang meremehkan kita. Contohnya gini, mana katanya Tuhanmu datang? Coba, dari kapan kamu tahu itu? Dari kapan kamu dengar itu? Nah, hal ini akan membuat kita ragu akan pengharapan kita. Paulus di sini lebih menekankan kalau kita lebih berharap, pengharapan kita akan membawa kita pada satu ketekunan, satu ketahanan di mana kita bertahan dalam lingkungan yang tidak menentu. Jemaat Tesalonika sangat menantikan kedatangan Yesus. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Seringkali kita hidup di dunia bukannya menantikan kedatangan Yesus ya. Seringkali kita malah mengulur-ulur waktu. Aduh Tuhan, jangan dulu datang sekarang deh, saya belum siap. Aduh Tuhan, jangan dulu sekarang deh, saya belum nikah. Aduh Tuhan, saya belum selesai ini, saya belum mencapai itu. Itulah pengharapan yang biasa kita lakukan. Tapi hari ini kita belajar dari Jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika sangat menantikan kedatangan Yesus. Memang hidup di dunia begitu banyak kesulitan. Tapi kita bisa melihat, kita bisa bercermin dari Jemaat Tesalonika ini. Ada teladan yang bisa kita ambil. Ada teladan yang bisa kita tiru. Kesimpulannya, pelajaran kita hari ini, iman dinyatakan melalui perbuatan. Artinya, kita harus menerima Injil, bersuka cita atas Injil, hidup sepadan dengan Injil, dan memberikan kesaksian kita, baik melalui perkataan maupun sikap hidup kita.
Yang kedua, ada usaha kasih. Bagaimana kita mengusahakan kasih itu dalam melayani Tuhan, hamba Tuhan, dengan rela berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kita setiap hari. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, dimanapun kita boleh berada. Dan yang berikutnya ada pengharapan. Marilah kita menantikan Tuhan dengan tetap bersemangat sambil terus berusaha menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bagaimana iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya itu melalui kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi satu teladan untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan untuk orang-orang di luar yang akan mendengar dan tahu cerita tentang kami dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang campur tangan melalui kehidupan kami masing-masing, melalui aktivitas kami, melalui kegiatan kami, dimanapun kami boleh berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah, kami berdoa, menyerahkan semua ucapan syukur ini, permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, selesai sudah sekolah minggu hari ini. Selanjutnya silakan kalian bergabung dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.